Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Organisasi dan Arsitektur Komputer bersama saya Isa Fakihudin Hanif. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai Central Processing Unit. Ya, bagaimana sebuah inti atau sebuah otak utama dari komputer itu dapat bekerja. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai storage ya atau penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini dibagi menjadi dua, ada primary storage dan ada secondary storage. Nah, primary storage ini di dalamnya ada namanya RAM, ya, Random Access Memory. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tahu nih, pasti sudah tahu kan, karena memang RAM ini menjadi kebutuhan sekarang. Ya, pekerjaan-pekerjaan manusia ya dapat terbantukan dikarenakan ada RAM ini, ya, sebagai memori untuk mendukung dalam pekerjaan. RAM itu suatu memori, tempat penyimpanan data sementara. Ya, fungsi RAM itu kurang lebih seperti ini. Misalkan contoh ketika rekan-rekan menghidupkan laptop atau komputer. Nah, sebelum masuk ke desktop itu ada namanya BIOS. Ya, itu proses booting, itulah RAM itu bekerja sebetulnya di situ. Nah, kenapa disebut sebagai tempat penyimpanan data sementara? Karena dia bekerja secara acak atau random ya, dan tidak akan menyebabkan kehilangan data ketika listrik mati ataupun terjadi bencana. Nah, tentunya fungsi RAM itu banyak ya, bahwa kita sudah tahu semakin besar RAM akan semakin besar juga kinerja yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Ya, tentunya sesuai kebutuhan. Nah, di sini di layar sebelah ini ada jenis-jenis RAM, ya, ada DRAM, ada SRAM, ya, ada EDORAM. Nah, inilah fungsi kata lagi inilah jenis-jenis RAM yang kita pakai selama ini ya. Semakin terbarukan, semakin di-upgrade, ya, semakin baik lagi fungsinya, semakin efisien tentunya. Nah, ada RAM, ada ROM, ya. ROM itu read only memory, ya. Jadi salah satu memori yang ada di dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen ya. Artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang ataupun berubah walau aliran listrik dimatikan. Ya, contohnya ya kita sudah bisa lihat contoh dari ROM itu ada PROM ya, ada EEPROM, ada EEPROM ya. Itulah kurang lebih konsep ya dari RAM dan ROM. Di sini tadi ada primary storage, ada secondary storage. Nah, secondary storage ini sebagai media penyimpanan kedua ya. Ini juga penting karena ketika seseorang ingin menyimpan sebuah data yang cukup banyak, tentunya akan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih ya. Contohnya sekarang yang sudah rekan-rekan pakai itu ada hard disk. Hard disk semakin lama semakin dikembangkan, ya. Nah, sekarang mungkin penggunaan floppy disk atau disket ini sudah semakin berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi karena pertama disket itu memiliki kapasitas penyimpanan yang kecil, hanya sekian MB. Itu zaman sekitar tahun 90-an itu sangat bermanfaat sekali ya pada zaman itu ya. Nah, sekarang sudah semakin kebutuhan manusia semakin banyak dan bertambah. Nah, akhirnya ditemukanlah ya, diciptakanlah hard disk ini. Hard disk ini mampu menyimpan sampai hitungan terabyte. Ya, untuk saat ini hitungan terabyte itu sangat luar biasa sekali, cukup besar ya, cukup bisa mampu menyimpan banyak-banyak file ya. Lalu diperbaharukan lagi. Sebelumnya ada hard disk, sekarang dikembangkan lagi namanya SSD. SSD ini dia memiliki pemrosesan yang sangat cepat, ya, bisa dikatakan lebih cepat daripada hard disk. Ya, mampu menyimpan, mampu memproses transmisi data dengan sangat cepat ya, lebih cepat dari hard disk ya. Nah, ini terus dikembangkan sampai sekarang. Media penyimpanan itu juga memiliki karakteristik. Karakteristik media penyimpanan ini ada beberapa macam. Rekan-rekan saudara bisa melihat di layar sebelah saya ada kecepatan ya, bagaimana media penyimpanan itu memiliki kecepatan yang sesuai tentunya ya, yang sesuai
kebutuhan ya, sesuai versi yang dikeluarkan, lalu memiliki metode akses, memiliki serial akses, random akses ya, dan banyak lainnya. Inilah karakteristik media penyimpanan. Oke, cukup sekian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa diulang-ulang dan selalu dipelajari. Dan tentunya cari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.